Dunia berada di ambang ketidakpastian besar setelah konflik antara blok Israel-Amerika Serikat melawan Iran pecah menjadi perang terbuka, full-scale war. Full-scale war adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perang dalam skala penuh, di mana seluruh kekuatan militer suatu negara dikerahkan secara maksimal melawan musuh. Berbeda dengan konflik terbatas atau operasi militer kecil, perang skala penuh melibatkan mobilisasi besar-besaran dan penggunaan semua cabang angkatan bersenjata, darat, laut, udara, bahkan ruang siber. Dalam konflik kontemporer, istilah full-scale war sering digunakan untuk menandai eskalasi besar, misalnya ketika dua blok negara, seperti AS Israel versus Iran, mulai menggunakan seluruh kekuatan militer mereka, bukan sekadar operasi terbatas atau serangan balasan. Hingga Senin, 2 Maret 2026, situasi di kawasan Timur Tengah dilaporkan dalam kondisi kritis menyusul operasi udara besar-besaran yang mengubah peta geopolitik secara permanen. 1. Situasi perang terkini dan pemicu utama. Perang Timur Tengah meningkat tajam setelah serangan militer besar oleh Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026. Serangan ini menghantam fasilitas militer dan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Iran merespons dengan tembakan rudal dan serangan drone ke pos-pos AS, Israel, dan sekutu di kawasan Teluk. Konflik kini melibatkan banyak wilayah dan ancaman perluasan menjadi perang lebih luas di Timur Tengah. 2. Data kekuatan militer persenjataan yang dikerahkan. Eskalasi ini melibatkan pengerahan teknologi militer paling canggih dari kedua belah pihak. Sektor blok Israel, Amerika Serikat, Iran, dan poros perlawanan. Personel AS 45.000, pangkalan regional, Korps Marinir. Israel, 170.000 aktif, 400.000 cadangan. Aktif, 610.000 personel, ED, AL, AU, IRGC. Cadangan, 100.000 mobilisasi Basij. Udara F-35 Adir, F-22 Raptor, B-2 Spirit, bunker booster, drone MQ-9 Reaper, Su-35, F-14 Tomcat, modernisasi. Drone Kamikaze Shahed 136 Shahed 238. Laut USS Abraham Lincoln, USS George Washington, kapal perusak Arleigh Burke, kapal selam Dole Class, korvet Shahid Soleimani, kapal selam Ghadir, ribuan kapal cepat, Fast Attack Craft. Darat dan rudal tank Merkava Mk45, M1A2 Abrams. Rudal Tomahawk, Jericho 3, pertahanan Iron Dome. Tank Karar, T-72S. Rudal hipersonik Fatah, Khaybar Shekan, Bafar 373. Baca juga, Perang AS Israel versus Iran lumpuhkan penerbangan global. Jemaah umrah masih tertahan di Saudi. 3. Data korban dan kerusakan fisik. Hingga Senin pukul 11 WIB, jumlah korban jiwa terus bertambah dengan estimasi sebagai berikut. Pihak Iran, lebih dari 250 orang tewas dan 100 luka-luka. Tokoh kunci yang dinyatakan gugur selain Ayatollah Khamenei adalah Jenderal Abdurrahim Mousavi, Panglima Militer, dan Brigjen Muhammad Pakpour, Komandan ED IRGC. Tragedi kemanusiaan dilaporkan terjadi di Minap, di mana 108.148 siswi tewas akibat serangan udara yang mengenai area pendidikan. Pihak Israel AS, sekitar 15 warga sipil Israel tewas akibat hantaman rudal di Tel Aviv dan Asdod. Pentagon mengonfirmasi 3 tentara AS tewas di pangkalan regional, dugaan di Al-Udeid, Qatar. Kerusakan fasilitas. Teheran, kompleks kediaman pemimpin tertinggi hancur total. Lebih dari 45 gedung pemerintah rata dengan tanah. Fasilitas nuklir, situs pengayaan Natanz dan Isfahan mengalami kerusakan struktural berat. Regional, sistem radar di pangkalan AS, Bahrain, Qatar, mengalami gangguan, serta kerusakan minor pada infrastruktur di Abu Dhabi, UAE. 4. Geografi sasaran tembak. Target utama di Iran, Teheran, pusat komando, Isfahan, fasilitas nuklir, Bushehr,
pelabuhan energi, dan Tabriz, pangkalan udara. Target balasan Iran, Tel Aviv, area Hakiria, pangkalan udara Nevatim di Negev, serta pangkalan-pangkalan as di sepanjang Teluk Persia. 5. Peta aliansi dan dukungan internasional. Dunia terbelah menjadi dua kutub utama dalam konflik ini. Blok pro-Israel AAS. Inggris, aktif dalam dukungan udara dan pengintaian. Prancis atau Jerman, memberikan dukungan logistik dan diplomatik. Yordania, membantu intersepsi rudal yang melintasi ruang udaranya. UEA Bahrain, meskipun menyerukan perdamaian, pangkalan militer di wilayah mereka digunakan secara aktif oleh pasukan AS. Blok pro-Iran, poros perlawanan. Rusia atau China, mengecam serangan sebagai pelanggaran kedaulatan. Rusia dilaporkan memberikan bantuan intelijen satelit. Hizbullah, Lebanon melakukan serangan roket masif ke wilayah utara Israel. Houthi, Yaman menargetkan kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah dan meluncurkan rudal ke Eilat. Milisi Irak Asuriah, menyerang pangkalan-pangkalan logistik as di perbatasan. 6. Dampak global saat ini. Penutupan Selat Hormuz oleh Angkatan Laut Iran telah menyebabkan kepanikan pasar global. Harga minyak dunia melonjak drastis, memicu kekhawatiran krisis energi di Asia dan Eropa. Jam malam diberlakukan di Teheran, sementara sistem komunikasi internet di beberapa wilayah Iran dilaporkan mengalami pemutusan, blackout. Laporan ini disusun berdasarkan data intelijen media dan laporan lapangan hingga 2 Maret 2026 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Situasi dapat berubah sewaktu-waktu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.